Halo, selamat datang kembali di channel Simple Fisika. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi kinematika gerak lurus. Ini part yang kedua. Jadi, di part 1 itu kita ngebahas tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, kedua gerak ini biasanya geraknya pada sumbu X horizontal kiri dan kanan. Apakah bisa diterapkan pada gerak vertikal? Bisa juga. Ada kok beberapa soal yang muncul tentang gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan, tapi sepanjang sumbu Y ada. Tapi yang sering ada pada sumbu X aja. Nah, sekarang kita mau fokus pada gerak vertikal. Jadi, gerak vertikal itu ada beberapa jenisnya. Yang paling sering tentu yang paling simpel ini. Namanya adalah gerak jatuh bebas. Nah, untuk gerak jatuh bebas ini namanya juga sudah jatuh, berarti itu dari atas ke bawah. Terus dia tanpa kecepatan awal, V0-nya adalah 0. Percepatannya itu sebesar G gravitasi. Biasanya itu dibulatkan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk rumus-rumusnya apa aja? Semua rumus yang ada pada gerak lurus berubah beraturan berlaku di sini, yaitu 4 rumus yang di video part 1 untuk part 1 kinematika gerak lurus itu ya. Nah, tapi yang paling sering digunakan hanya 3 saja, yaitu VT sama dengan V0 tambah AT, V0-nya 0, langsung sisa G kali T. Jadi, lamanya dia jatuh itu sama dengan VT dibagi G, berarti bisa nanti jika disebutkan dia sebuah benda jatuh dari ketinggian tertentu hingga mencapai tanah dalam waktu 4 detik. Berarti VT-nya jadi disebutkan langsung bisa kita cari VT sama dengan 40 begitu ya. Atau kasus kedua misalnya, sebuah benda jatuh dari ketinggian tertentu hingga kecepatannya saat mencapai tanah adalah sebesar 50 meter per sekon. Berapa lamakah dia bergerak di udara? Tinggal 50 dibagi 10. Seperti itu. Lalu rumus yang kedua yang pakai begini, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS kan. Jadinya di sini VT kuadrat sama dengan V0-nya 0. Berarti sisa 2AS-nya. 2A-nya jadi G, S-nya jadi H. Nah, sehingga bisa dicari rumus kecepatan saat sampai di tanah adalah akar dari 2GH. Begitu. Terus rumus S-nya. S itu jarak yang ditempuh sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Kita ganti V0-nya 0, maka sisanya rumusnya setengah AT kuadrat jadi GT kuadrat.
Sehingga kalau ditanya berapa lama dia sudah jatuh, misalkan bisa juga dicari T sama dengan 2S-nya ke sana ya. 2S per G. Lalu diakarinkan begini. Nah, 3 rumus ini adalah rumus yang paling penting ketika belajar gerak jatuh bebas. Lalu yang kedua, kita masuk ke materi yang namanya gerak vertikal ke bawah. Jadi, untuk gerak vertikal ke bawah ini, tentu saja arah geraknya tetap dari atas ke bawah, tapi V0-nya bukan 0. Itu yang perlu digarisbawahi. Hal itu yang membedakan antara gerak vertikal ke bawah dengan gerak jatuh bebas. Jadi, karena V0-nya tidak 0, lalu akselerasinya juga sama dengan G, semua rumus yang ada di sini digerak lurus berubah beraturan, kita ubah dengan V0-nya tetap ada, tapi yang diganti hanya A-nya sebesar G. Itu saja. Berarti sudah pasti di sini rumus GLBB-nya kita ganti A-nya jadi G. Misal VT sama dengan V0 tambah AT, berarti V0 tambah GT. Terus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambahin lagi dengan 2AS, berarti 2GH. Ada orang yang buat ini jadi H, tapi saya lebih suka S. Jarak tempuh begitu. Nanti saya jelaskan apa bedanya. Terus untuk S-nya rumusnya apa nih? S sama dengan V0T. V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat jadi GT kuadrat. Kenapa H? Kenapa harus S? Itu tadi saya singgungnya di sini. Jadi seperti ini. Katakanlah posisi awal dari benda itu ada di sini. Tanahnya ada di sini. Dia jatuh menempuh jarak tertentu dari ketinggian awal, katakanlah ini H besar. Dia jatuh sampai di sini. Jarak yang ditempuh adalah yang ini. S. Yang ini namanya ketinggian. H. High. Kan begitu. Berarti S yang di sini kan adalah ini. Maka saya lebih suka menulis ini sebagai S. Karena sering nanti ada soal, ini berlaku juga untuk gerak jatuh bebas yang ini ya, berlaku. Katakanlah, saya buat contoh gerak jatuh bebas lah dulu. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 100 meter dari tanah. Lalu ditanyakan, setelah 6 sekon ketinggian bola tersebut
adalah titik. Nah, berarti kita cari dulu S-nya pakai yang ini. Lalu nanti hitunglah hanya yang ini. Kan begitu. S sama dengan tinggal setengah GT kuadrat. 1/2 kali 10 kali 10 kuadrat. Hasilnya ternyata adalah kok 10? 6 maksudku. 6 kuadrat. Kan begitu. Berarti jadinya ini 5 kali 3, 6. Salah kita guys. Angkanya ini kita ganti lah ya, supaya make sense dia. Kita buat mungkin 2 detik aja deh. Nah, berarti ini jadi 2 ya. Kita ulang di sini aja berarti. S sama dengan setengah kali 10 kali 2 kuadrat gitu. Nah, 2 sekon ini. Berarti hasilnya jarak yang ditempuh selama 2 detik itu menjadi 40 meter kan. Maka ketinggiannya bukan ini, tapi H-nya itu sebesar 100 dikurangi 4. Kok 40? 20 sih. Salah, 20 guys. Nah, 20. Maka hasilnya itu adalah 80 meter gitu. Jadi untuk H dan juga S-nya itu tolong diperhatikan untuk kedua gerak ini ya. Sebentar. Ya, tadi kita kan sudah ngebahas gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah. Nah, ini gerak vertikal yang terakhir. Namanya adalah gerak vertikal ke atas. Ini tentu dari bawah ke atas dengan sifat V0-nya berarti nggak mungkin 0. V0-nya bukan 0 alias lebih besar dari 0. Terus percepatannya adalah sebesar negatif G alias negatif 10 meter per sekon kuadrat. Itu dibulatkan. Terus untuk rumus-rumusnya apa aja? Semua rumus GLBB berlaku di sini. Tapi yang paling sering 3 aja ya, yaitu VT sama dengan V0. Jadi kurang GT. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 GY. Saya buat ini Y aja lah ya, karena jarak yang ditempuh bukan jarak sih, lebih ke ketinggian juga boleh, Y juga boleh gitu ya. Jadi rumus terakhir yaitu Y-nya sama dengan V0 kali T kan, V0 T dikurang setengah GT kuadrat. Di gerak vertikal ke atas ini sedikit berbeda dari 2 gerak vertikal sebelumnya. Yakni begini. Misalnya ini tanah nih. Terus bendanya dilempar dari sini ke atas dengan kecepatan V0. Misalkan V0-nya saya buat agak besar lah ya, supaya ada lebih luas eksplorasi kita. Katakanlah 50 meter per sekon. Berarti ini sampai di puncaknya nanti saat di puncak
VT-nya kan pasti 0. V di puncak itu pasti 0. Maka dengan memasukkan ke rumus yang ini atau yang ini, maka kita akan peroleh nanti bahwa rumus daripada si T sampai ke puncak adalah dari sini ke sini. Jadinya V0 per G. Terus tinggi puncaknya itu dari sini. Berarti 0 sama dengan bla bla bla. Semua yang negatif ini saya pindahkan ke seberang sini. Sehingga diperoleh nanti Y puncaknya itu adalah sama dengan V0 kuadrat per 2G. Rumus ini sangat penting karena ini nanti berlaku untuk gerak parabola. Demikian juga ini. Sekarang kita kembali ke contoh yang ini. Ini kan contohnya. Misalkan tadi dia dilempar ke atas dengan kecepatan 50 meter per sekon. Lalu pasti T sampai ke puncak kan 5 sekon. T kembali lagi ke tanah berarti tinggal dikali 2, yaitu 10 sekon. Pasti detik ke-1 tingginya nanti sama dengan detik ke-9. Pada detik kedua pasti sama nanti tingginya dengan detik ke-8. Detik ketiga pasti sama dengan detik ke-7. Detik ke-4 pasti sama dengan detik ke-6. Detik ke-5 dia berada di mana tadi? Di puncak. Seperti itu. Tapi ini kan ketinggiannya, Y-nya. Bagaimana dengan S-nya? Semisal kita masukkan detik ke-1 ya, berarti 4 lah kita mau cobain. Masukkan ke rumus Y di sini. Y sama dengan 50 dikali dengan T-nya 1 dikurangi dengan setengah kali 10 kali 1 kuadrat. Berarti 50 kurang 5. 45 meter. Terus Y kalau dia 2, 50 kali 2 dikurang setengah kali 10 kali 2 kuadrat. Ini 20. 100 kurang 20 adalah 80 meter. Terus detik ketiga Y sama dengan 50 kali 3 dikurang setengah dikali 10 kali 3 kuadrat. Berarti 150 dikurangi dengan 45. 105 meter. Terus detik ke 1, 2, 3, 4 berarti. Detik keempat sama dengan 50 kali 4 dikurangi setengah dikali 10 kali 4 kuadrat. 80. 200 kurang 80 adalah 120 meter. Nah, ini yang sedikit tricky.
yang mau saya garis bawahi, yang mau saya sampaikan di sini. Katakanlah di detik ke-1 di sini T sama dengan 1. Terus T sama dengan 9 tadi. Sama-sama ketinggiannya diukur dari tanah ini adalah setinggi 45 meter, kan gitu. Terus saat T-nya sama dengan 2. Katakan dia di sini. T sama dengan 2. Terus di sini T sama dengan 8. Ketinggiannya ini tadi udah kita hitung adalah sebesar 80 meter. Terus pada detik ketiga, katakanlah dia di sini. T-nya ini 3, T-nya ini 7. Ketinggian diukur dari tanah yang ini tadi adalah sebesar 105. Terus yang berikutnya, pada T sama dengan, katakanlah di sini, T-nya sama dengan 4 dan T-nya sama dengan 6. Ini berada pada ketinggian sebesar 120 meter tadi ya. Nah, puncaknya di sinilah. T sama dengan 5 detik nanti kalau kita masukkan 250 dikurangi 125 berarti 125. Kalau kita pakai yang ini juga hasilnya 2500 dibagi 20 adalah 250 bagi 2 125 kan gitu ya. T sama dengan 5. Nah, ini 125 meter. Itu. Jadi, yang mau saya sampaikan di sini adalah ternyata ketinggiannya yang ini tadi, Y itu kan, ini juga Y. Pada detik 1, Y-nya sama dengan detik 9. Detik 2 sama dengan detik 8. Tapi bagaimana dengan jarak tempuhnya? Jarak tempuh bagaimana? Nanti silakan kalian pikirkan. Apa itu jarak? Di video sebelumnya saya sudah jelaskan. Adalah panjang lintasan. Detik 1 dengan detik 9 bagaimana jaraknya? Detik 2 dan detik 8 bagaimana? Silakan kalian pikirkan. Sampai di situ video kali ini, berarti untuk kinematika gerak lurus sudah selesai. Mungkin di video berikutnya kita akan membahas gerak melingkar. Thank you sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya video ini banyak bermanfaat dan membantu banyak orang. Thank you. Sampai ketemu.